awal mula diutusnya Nabi, kemudian terakhir kemarin sampai orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang begitu mendapatkan petunjuk langsung bersegera gitu ya untuk menyambut hidayah tersebut. Kita masuk ke tahapan yang berikutnya yang merupakan sunnatullah gitu ya, bahwasanya setiap dakwah itu pasti ada hambatannya. Apa kira-kira hambatan-hambatan yang akan dihadapi? Mari kita kupas. Ya, ternyata hambatan itu banyak sekali ya. Ya, dari kitab-kitab sirah dikatakan bermacam-macam, mulai dari tidak hanya fisik tapi juga psikis gitu ya. Psikis dengan cemoohan, dengan caci maki dan sebagainya. Namun itu tidak menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga pembusukan, ya, propaganda keburukan-keburukan. Kalau Nabi Muhammad itu katanya gila, katanya tukang syair, katanya tukang sihir, apa aja deh disebutin gitu. Kemudian ada juga ya halangan dakwah adalah mengganggu dengan dongeng-dongeng. Jadi ketika Al-Quran datang dengan ayat-ayatnya dibacakan, tapi ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu dengan membacakan syair-syair ataupun dongeng-dongeng. Ya, untuk apa? Untuk menghambat. Jadi kalau ada yang baca Al-Quran di sini, kencengin dah suaranya gitu, dongeng-dongengnya biar ngeganggu gitu. Bahkan dikatakan ada seorang kafir Quraisy yang dia itu punya bidu wanita, bisa nyanyi gitu, bisa pandai, suaranya bagus gitu, berusaha untuk menghambat ketika Al-Quran dibacakan. Kemudian juga ya bahwasanya banyak sekali hambatan-hambatan yang lainnya. Selanjutnya ya, tidak hanya psikis gitu ya, ternyata juga banyak sekali penindasan, baik kepada orang kaya ataupun orang miskin, baik yang kuat ataupun lemah. Kalau orang yang lemah gampang dipukulin tiap hari gitu ya, kayak Bilal tuh dipukulin. Karena apa? Budak lemah, nggak mungkin dia melawan. Tapi buat orang-orang kaya pun tetap gitu ya, dengan caci maki, dengan cemoohan dan sebagainya. Sebenarnya Nabi itu punya dua orang putri, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, yang tadinya sudah dilamar sama dua anaknya Abu Lahab. Mungkin nggak Bu, kira-kira nih ya, kita mau nikahin anak kita sama orang yang kita nggak percaya kejujurannya, kesalehannya, kan nggak mungkin, jauh deh gitu. Ternyata Abu Lahab itu dulu senang sama Nabi, ya, bahkan ingin menikahkan anaknya, dua putranya dengan dua putrinya Nabi Muhammad SAW. Namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum, dilamar sama Utsbah dan Utaibah, ya. Tapi sesudah itu ya udah, ya, pisahkan, batalkan pertunangan tersebut. Jadi sebelum menikah ya Bu ini, ya. Kemudian juga ketika Nabi memiliki anak namanya Abdullah, masih kecil meninggal dunia. Abu Lahab malah bahagia gitu. Harusnya kan kalau orang anaknya meninggal harusnya sedih apa enggak Bu? Ponakannya sendiri loh yang meninggal. Sedih apa bahagia Bu? Harusnya sedih kan? Tetap ada kemanusiaan gitu loh. Ini enggak. Abu Lahab malah bahagia ketika Abdullah anaknya Nabi Muhammad itu meninggal. Sedangkan yang lainnya itu kan putri-putri semua, ini baru dapat anak laki satu terus meninggal. Dan kita tahu bahwasanya orang Arab itu sangat bahagia dengan anak laki-laki gitu kan. Abu Lahab bersorak, ya, seneng gitu, sampai ngata-ngatain Nabi Muhammad SAW itu sebagai Al-Abtar. Al-Abtar itu adalah orang yang terputus keturunannya. Al-Abtar, oh dia itu Muhammad itu Al-Abtar, yang terputus keturunannya. Tapi jangan salah, Allah justru menurunkan satu surat untuk membalas kata-kata Abu Lahab itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wadhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ini melawan perkataannya Abu Lahab. Al-Abtar ini apa maksudnya? Kalau kita sering baca ayatnya, kalau nggak tahu artinya, akhirnya kita nyambung kalau kita nanti baca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, aku, kata Allah,
akan memberi engkau wahai Muhammad telaga Kautsar nanti di surga. Ya, inna atainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Allah dan sembelihlah sembelihan untuk Allah. Inna syani'aka huwal abtar, merekalah yang terputus al-abtar. Kalau Nabi tadi gara-gara anaknya Abdullah meninggal disebut al-abtar, sebenarnya yang terputus itu adalah Abu Lahab, karena dia terputus dari rahmat Allah, al-abtar. Jadi justru dibelain sama Allah dengan turun satu surat, nggak cuma dibelain mereka lah yang al-abtar, tapi Allah memberitahu kamu nanti dapat telaga Kautsar. Dan insya Allah kita semuanya bisa minum dari telaga itu ya Bu. Dari telaga yang sekali minum maka tidak akan kehausan. Nabi suatu saat pernah berkata begini, ya, nanti carilah aku di 3 tempat. Ya, carilah aku di 3 tempat. Ini kan umat mulai dari umat pertama sampai umat terakhir. 3 tempat itu apa? Ya, 3 tempat itu yang pertama adalah telaga Al-Haud, yang kedua adalah jembatan, dan yang ketiga adalah di timbangan. Sesungguhnya aku nggak akan kemana-mana. Ya, pokoknya kalau nggak di sini ya di sini, di 3 tempat itu. Jadi ada seorang sahabat yang nanya begini, ya Rasulullah, tolong aku kasih syafaatmu engkau nanti. Ya, aku nanti akan memberikan syafaat kepadamu. Kemudian, lalu nanti saya mencari engkau di mana ya Rasulullah? Carilah di salah satu di 3 tempat ini. Jadi ini bocoran nih buat kita. Kalau pengen ketemu sama Nabi ya cari di 3 tempat ini. Ya, Masya Allah. Kemudian kembali tadi ke ya Abu Lahab yang tadinya memaki-maki Nabi Muhammad SAW, meskipun tadi sudah mau menikahkan anaknya. Kemudian gak cuman Abu Lahabnya, istrinya pun kebawa-bawa gitu ya. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan apa? Tabbat yada abi lahabi watab, ya, wamro'atuhu, dan istrinya. Siapa istrinya? Istrinya namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini ternyata orang yang lisannya itu ketus gitu ya. Lidahnya itu tajam gitu, suka memaki-maki Nabi. Dan dia itu pandai bersyair. Ya. Dia itu kenapa sampai disebut wamra'atuhu hammalatal hatab? Istrinya membawa kayu bakar. Emang dia bawa kayu bakar? Yaitu istilah karena keburukan apa yang dia perbuat. Dia ternyata suka ngumpulin duri-duri Bu. Kalau malam ditaruh di depan pintu rumahnya Nabi. Kan dulu gelap, gak ada lampu. Jadi kalau Nabi buka pintu harapannya biar ketusuk kakinya. Itu kerjaannya Ummu Jamil yang namanya ya istrinya Abu Lahab. Ya. Kemudian apalagi yang dia buat? Mereka adalah tetangga-tetangganya Nabi tapi suka ngelemparin kotoran kambing Bu ke rumahnya, bahkan ke dalam periuknya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi cuman berkata, tetangga macam apa kalian ini? Ya. Kemudian ketika tahu ya istrinya Abu Lahab namanya ikut disebut nih di dalam ayat Al-Quran, wa mura'atuhu hammalatal hatab, dia marah, bawa batu segenggaman, kemudian bilang ya, datang ke Ka'bah. Di situ ada Abu Bakar, di sampingnya ada Nabi Muhammad. Bilang begini, mana temanmu itu? Padahal Abu Bakar apa? Di sampingnya Nabi Muhammad. Ternyata dia cuma bisa melihat Abu Bakar, Nabi nggak kelihatan. Itu ada dalam sirah. Jadi kondisi-kondisi yang seperti itu ada. Dia bilang begini, mana temanmu itu? Kalau aku tahu udah aku pukul. Terus Abu Bakar bilang gini, ya Rasulullah, memang dia nggak ngelihat. Memang dia nggak ngelihat engkau ada di sini. Enggak, Allah telah menutup pandangannya dari aku. Ya, subhanallah. Jadi beberapa kali pun Allah tetap melindungi Nabi. Namun beberapa kali juga ya segala ancaman, segala siksaan juga mengenai Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang begini, udah sekarang ya kata Ummu Jamil, sekarang kita ganti aja namanya Muhammad. Muhammad artinya apa Bu? Yang terpuji kan? Kita ganti aja namanya jadi Mudzammam kata.
propaganda pula gitu. Ya, ya mudzammam, wahai orang yang tercela. Ya, dimaki-maki sambil disebut, kita ganti aja namanya mudzammam. Fatimah kan nggak suka, ya abi, wahai ayahku, mereka itu menghina engkau. Kata Rasulullah apa? Kan yang dihina itu mudzammam. Kalau saya namanya Muhammad, bukan mudzammam. Jadi Nabi pun meresponnya santai aja gitu loh. Ya, Masya Allah itu. Ya, bahkan suatu saat pernah dikatakan ya bahwasanya si Ummu Jamil ini karena dia pandai bersyair, langsung menyampaikan propaganda dengan syair tersebut. Syair itu kalau sekarang Bu ibaratnya medsos. Jadi banyak banget yang nge-retweet gitu loh. Jadi ketika dia mengatakan ya Muhammadun ya si mudammamun, ini adalah orang yang risalahnya kita tolak begitu dalam bentuk syair, maka yang lain langsung nge-retweet gitu. Jadi langsung terkenal, tersebar. Jadi yang namanya syair itu alat propaganda zaman dahulu begitu. Kalau sekarang sudah ada yang menggantikan, yaitu medsos, banyak sekali hoax yang bisa kita dengarkan di situ. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW ketika beliau sujud, ada yang berusaha ngasih kotorannya hewan tuh, isinya unta, itu ditaruh di atas punggungnya Nabi. Jadi kalau Nabi berdiri ya, bangkit dari sujudnya, pasti udah kemana-mana itu kotoran. Dengan menangis ya, Fatimah membersihkan apa kotoran yang dibuat oleh mereka itu. Uqbah berusaha untuk meludahi ya, Ubay juga segala macam ya, bentuk siksaan-siksaan secara fisik begitu. Yang berikutnya, Abu Jahal itu melarang Nabi Muhammad SAW itu untuk sholat di depan Ka'bah. Ibu bayangin, Ka'bah itu kayak tempat umum, jadi siapa aja bisa datang ke sana sebenarnya. Tapi kalau Nabi dilarang sama Abu Jahal, nggak boleh kalau mau sholat di sini. Tapi kalau mau nyembah berhala boleh. Kan di depan Ka'bah ada berapa berhala, Bu? 300 sekian berhala, Bu, ada di situ. Tapi kalau Nabi mau sholat nggak boleh, gitu ya. Itulah pekerjaannya orang kafir Quraisy, ya, diantaranya adalah Abu Jahal. Bilal ini yang sangat terkenal ya, kayak menjadi ikon gitu terhadap apa yang diperbuat oleh kafir Quraisy. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia diikat lehernya sama tangannya, diarak keliling Makkah sambil dipukulin, sambil dilemparin sama anak-anak kecil, diarak gitu, dipermalukan. Udah selesai itu, ditaruh di atas padang pasir yang panas ya, diikat, kemudian ditindihi batu yang besar. Jadi dipaksa untuk murtad. Udah deh, ngomong aja Hubal, udah ngomong deh satu berhala gitu, dia tetap aja nggak mau, katanya. Aku ini kan aku orang non Arab, aku nggak pandai nyebutnya, aku cuma bisa ahadun ahad, kata dia seperti itu. Sebenarnya ada videonya, cuman suaranya nggak kedengeran ya. Kita lihat sedikit aja nggak apa-apa. Yang berikutnya, ya tuh. Ya, ini namanya Umayyah ya. Umayyah tuannya Bilal. Kita bayangkan ini zaman dahulu kayak gini semua ya, Bu. Manusia itu ada perbudakan ya, zaman perbudakan itu nggak hanya di timur saja, di barat juga ada perbudakan. Siapa yang lebih kuat, katanya. Tuhanmu apa Tuhan kami gitu.
Ya. Yang menjadi ikonnya ya. Jadi padahal Nabi datang dengan membawa apa, Bu? Sebuah fikrah manusia itu sama semua di hadapan Allah. Ya, sawasi ka asnanil manusia itu semua sama. Tuan atau budaknya itu semuanya sama di hadapan Allah. Itu mereka nggak akan terima itu. Prinsip itu nggak akan mereka terima. Jadi nggak diterima sama mereka. Apalagi perbudakan memang semuanya masih terjadi ya, baik di timur ataupun di barat. Memilih agamanya sendiri itu tidak boleh gitu ya. Padahal kan harusnya itu dilindungi, diberikan kebebasan gitu. Itu disiksa untuk seperti itu. Kemudian tidak hanya Bilal yang menjadi ikon, tapi yang terkenal juga 3 orang ya. Ammar bin Yasir dan juga Sumayyah. Ini sekeluarga nih, bapak, ibu, anak. Sumayyah, Yasir sama anaknya Ammar. Ya. Disiksa sampai Sumayyah dikatakan itu dibunuh ya pakai tombak. Dibunuhnya dari kemaluannya sampai ke kepala. Itu tapi tetap aja nggak mau keluar dari agama Allah. Yasir yang udah tua sekali dipukul meninggal, tapi tetap ya husnul khotimah. Ammar yang ngelihat orang tuanya dibegitukan udah shock, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya dipaksa untuk murtad dan akhirnya bukan murtad ya, dia ngomong ya hubal, nyebut berhala-berhala mereka. Makanya ketika berjumpa dengan Nabi, Ammar ini takut, ya Rasulullah, mereka membunuh orang tuaku di hadapanku. Aku dipaksa mereka untuk murtad, akhirnya aku memuji berhala-berhala mereka. Rasulullah tanya, gimana hatimu? Ada ragu-ragu nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Ya, kalau itu nggak ada masalah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ada ayatnya. Kalau dipaksa ya nggak apa-apa lah ngomong apa yang asalkan tidak ya bertentangan dengan keimanan. Ya mau muji-muji berhala, muji-muji aja dulu gitu. Yang penting imannya tetap kokoh. Ya. Kemudian ada lagi budak-budak ataupun orang-orang yang lemah ya, yang dilukai, disiksa gitu, seperti Abu Fakihah, Khabbab bin Arad, Zinnira dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini ada satu peristiwa sebelum ya hijrah ke Madinah. Ya, lanjut. Yaitu hijrah yang pertama, yaitu kemana? Ke Habsyah atau ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia? Karena di sana ada seorang raja yang tidak menzolimi rakyatnya. Raja Kristen gitu ya, tapi tidak mau berbuat zolim ke baik tamunya ataupun rakyatnya. Adil, bijaksana seperti itu. Maka kata Nabi, berangkatlah kamu. Berangkatlah yang pertama ini dipimpin nggak jauh-jauh nih, mantunya sendiri Utsman bin Affan. Ya. Dipimpin oleh Utsman bin Affan dan juga Ja'far ya. Ja'far bin Abi Thalib. Pertama kali berangkat 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Diam-diam berangkat deh ke Ethiopia. Nah, kira-kira nih sampai sana disambut nggak? Disambut. Kenapa? Karena rajanya kan adil. Tapi orang kafir Quraisy ini nggak mau diam gitu. Meskipun cuman angkanya kan dikit ya Bu, cuman 12 orang gitu. Berapa sih dari yang lain ini? 12 orang plus 4 orang perempuan gitu loh. Tapi tetap aja mereka mengutus orang-orang kafir Quraisy yang ya bikin propaganda di situ, kamu jangan menerima orang-orang itu. Mereka itu bikin agama baru, sedangkan kami ini diutus oleh paman-paman mereka. Mereka nggak senang, mereka pergi berhijrah ini mereka nggak senang. Maka kamu harusnya kata ini utusannya kafir Quraisy apa? Harusnya jangan diterima, tolak, suruh balik aja. Kan ini amanah dari paman dan bapak, padahal nggak juga gitu. Ya mereka karena ingin menyelamatkan agama aja. Terus
akhirnya terjadi dialog. Sebenarnya sesudah ini nih slide-nya, dialognya. Ya, kemudian maaf, berarti sebelumnya maaf. Ya. Kemudian terjadi dialog. Apa yang menyebabkan kalian itu sudah enak-enak di Makkah kok mau ke sini gitu. Kami dulu itu ya yang kuat menindas yang lemah. Kami dulu itu makan riba. Kami dulu itu nyembah berhala. Kemudian datang di antara kami sendiri orang yang kami kenal kejujurannya, kesalehannya, kebaikannya, dan menunjuki kami kepada hal yang benar. Apa kami nggak boleh mengikuti orang yang kami sudah kenal itu? Wah, kalau begitu kamu akan tetap di sini. Raja Najasyi karena dia adil ya. Oke, 1 hari nginep nih, aman. Jadi propaganda si utusannya kafir Quraisy nggak masuk nih. Terus akhirnya mereka kan nggak habis pikir. Mereka mikir ini gimana caranya biar Raja Najasyi nggak mau menerima ya utusan ini gitu, orang-orang yang hijrah ini. Aku punya ide, kata mereka. Kita akan bilang sama Raja Najasyi kalau mereka itu ya pendapat mereka terkait Isa itu bukan Tuhan, tapi apa? Hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah seperti biasanya manusia. Pasti kena nih, kata dia. Kan mau diadu. Ya mereka cerdas juga. Terus akhirnya dia sampaikan kepada Raja Najasyi. Tahu nggak? Gitu. Pendapat mereka itu pasti nggak akan kamu setujui. Ya, mereka itu, ya pendapat mereka terkait Isa bin Maryam itu adalah seorang yang biasa saja, hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan gitu. Terus akhirnya gimana? Apa iya? Gitu. Coba dipanggil. Dipanggillah mereka. Ya. Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Gitu. Kemudian dia bilang begini, saya mau diskusi dulu sebentar. Akhirnya mereka diskusi nih ya, orang-orang yang beriman nih. Kita jawab apa adanya, apa kita bohong? Kita harus jawab apa nih? Akhirnya disepakati kita mau ngomong apa adanya. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk dicintai kan, daripada mencintai keselamatan mereka. Akhirnya dia mengatakan itu. Sebenarnya ada di videonya nih. Lanjutin coba, next, coba di next. Lagi. Nah ini dia, coba diklik. Bisa nggak? Nggak kedengeran ya suaranya ya? Ya, intinya ini adalah dialog antara mereka. Saya mau bacain aja yang dibaca sama Ja'far ya. Ketika ditanya apa menurut kalian Isa bin Maryam. Surah Maryam ayat 16 sampai 21. Nanti bisa dicek di Quran, dilihat terjemahannya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
wa kana amran maqdiya. Masya Allah. Ya. Jadi di sini diceritakan bagaimana kisahnya Siti Maryam hamil. Ketika malaikat diutus, kemudian dapat perintah apa? Untuk meniupkan ruh. Ya kan? Ditiupkan ruh, ditiupkan sehingga hamil, gitu kan? Dan dikasih tahu bahwasanya Allah akan ngasih keturunan kepada engkau. Maryam bilang, bagaimana aku bisa hamil? Aku nggak pernah disentuh sama laki-laki dan aku bukan orang yang pelacur gitu. Qala kadzalik. Demikianlah. Justru Bu, ternyata di kitab Injil itu tidak diceritakan dengan detail bagaimana kelahirannya. Justru di Al-Quran dijelaskan dengan jelas bagaimana kelahiran Nabi Isa. Sampai akhirnya Siti Maryam menempuh ke tempat yang sebelah timur karena dia menjauh gitu ya. Kemudian sampai lahir dengan jelas, kalau di surah Maryam itu dijelaskan bagaimana di bawah pohon kurma gitu, kemudian di bawahnya dialirkan air oleh Allah gitu ya. Kemudian makan dari kurma itu sebagian, wa qarri aina, dan berbahagialah kamu. Kemudian pulanglah kamu dengan membawa bayi itu. Tapi kamu jangan ngomong apapun, karena kamu ngomong apapun mereka nggak akan terima gitu loh. Orang datang bawa bayi, ya udah pikirannya apa coba? Ya kan? Apapun penjelasanmu mereka nggak akan terima itu. Kamu diam aja. Dan kalau mereka bertanya, maka isyaratkan kepada anakmu. Udah, ngikut aja sama yang disuruh sama Allah. Isyarat kepada si bayi itu, ternyata Nabi Isa kecil, si bayi itulah yang menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Ya, qala inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah, kata bayi itu. Atani alkitab. Aku akan menjadi nabi, aku akan diberikan kitab, dan aku akan dijadikan seorang nabi. Masya Allah. Jadi yang membela kesucian ibunya itu anaknya sendiri. Luar biasa. Ketika dijelaskan itu bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, dalilnya kan tadi qala inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Atani alkitab. Aku diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabi, aku dijadikan seorang nabi nanti gitu. Jadi itu adalah hujjah. Maka disampaikan Nabi Isa menurut kami gitu ya, adalah hamba Allah dan ruh Allah yang ditiupkan ke dalam perutnya Siti Maryam. Semua ruh itu dari Allah, Bu. Semua ruh itu ya, ketika Al-Qur'an menyatat ya, yas'alunaka 'anir ruh, ada yang bertanya tentang ruh. Ruhu min amri Rabbi, sesungguhnya ruh itu perkara Tuhanmu. Jadi ini termasuk hal-hal yang disembunyikan oleh Allah dan itu semuanya dari Allah. Jadi ruh kita itu semuanya dari Allah. Jadi itu ruh Allah yang ditiupkan kepada perutnya seorang wanita gitu ya. Kemudian menjadi nabi. Jadi dia adalah hamba Allah ya. Dan kalimat yang ditiupkan ke dalam perutnya Siti Maryam, maka dia adalah hamba Allah, Nabiullah gitu. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat ini, Raja Najasyi apa? Perbedaan antara saya dan kamu itu cuma sebatas ini saja gitu. Sesuatu yang sangat dekat gitu sebenarnya. Karena bukan lagi dekat, memang asalnya satu gitu kan. Ya Masya Allah, akhirnya kamu udah jangan propaganda lagi. Kamu akan tetap di sini sesuka yang kamu mau. Jadi Raja Najasyi ketika mereka mendapatkan apa yang benar ya, nggak perlu belok kanan belok kiri, udah katakan aja apa adanya. Kalau bisa Al-Qur'annya dibaca saja apa adanya, maka justru ya Allah yang menggerakkan hatinya Raja Najasyi. Maka mereka tetap di situ. Balik lagi tadi ya. Oh ya, ini ya. Ketika suatu saat sesudah keberangkatan mereka ke Habsyah, ada suatu fenomena terjadi agak aneh nih. Ketika Rasulullah dan para sahabat ada di depan Ka'bah, kemudian terjadi dialog antara orang kafir dan muslimin ya, di Ka'bah nih. Kemudian Nabi membaca Quran surah An-Najm ya, di depan Ka'bah nih. Ada sahabat, ada juga orang kafir.
Nabi kalau baca Al-Quran, apalagi yang baca Nabi, orang-orang itu kan gemetar gitu ya. Orang-orang yang kuat iman, yang bahkan orang kafir pun sebenarnya takjub sama Al-Quran. Ketika Rasulullah katakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Terus sampai akhir surah An-Najm dibaca semua sama Nabi di depan Ka'bah. Orang-orang yang beriman takjub dengan bacaan Nabi, orang kafir pun takjub. Sampai Nabi membaca akhir surah An-Najm. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah kamu merasa heran dengan perkataan ini? Takjub kan, mereka heran, kaget gitu. Wa tadhakuna wa la tabkun. Oh, apakah kamu malah justru tertawa-tawa? Bukannya kamu mendengar peringatan ini malah kamu menangis harusnya. Wa antum samidun, sedangkan kamu melengahkan bacaan yang ini. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. Ibu tahu nggak ini ayat apa? Ayat sajdah. Kalau kita baca, kita disunahkan untuk sujud tilawah, Bu. Sujud tilawah. Maka Nabi membaca ini pun sujud kan, depan Ka'bah kan, langsung sujud. Para sahabat ikut sujud, orang-orang kafir juga ikut sujud, Bu. Kafir padahal. Kenapa? Karena kayak kesetrum dengan bacaannya Nabi Muhammad. Coba, Nabi sujud, para sahabat ikut sujud. Orang-orang kafir yang tadi terdiam mendengar bacaannya Nabi ikut sujud. Gak berani kan, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. Sujud semua. Besok sih kafir lagi. Besoknya kafir lagi, padahal mereka pada saat itu tahu gitu. Ini ayat ini luar biasa gitu. Ketika kejadian ini ternyata terdengar kabarnya sampai ke Ethiopia yang tadi itu loh, Bu. Nyangkanya apa? Orang-orang sudah pada masuk Islam semua nih di Makkah. Akhirnya mereka kembali, Bu. Mereka kembali ke Makkah, disangkain udah nggak kayak dulu lagi. Padahal enggak, mereka ya sujud waktu itu doang. Besoknya dia kafir lagi, Masya Allah. Maka di antara mereka ada yang kembali karena dikirain Makkah sudah pada masuk Islam itu. Ternyata salah. Maka ada ya, besok berangkat lagi ke Ethiopia dengan jumlah yang lebih banyak, sekitar 80-an orang gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau respon? Kalau nggak ada pertanyaan ditanya. Oh, mau ditanya apa ya? Kalau enggak, kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 1. Jam 1. Ya udah kita lanjutin kalau nggak ada tanya. Oke. Di sini kisah yang tadi ya, udah ini. Udah? Ini udah? Ya. Jadi Quraisy ini ya, kafir Quraisy itu berbagai macam cara. Tadi fisik gitu kan, kemudian sihir, kemudian dihalang-halangi dan sebagainya. Bahkan diantaranya negosiasi. Negosiasi pun oke lah gitu, gak apa-apa kita kompromi gitu. Yang penting apa? Jangan disebarin itu agama yang baru katanya. Jadi Quraisy itu mendatangi Abu Thalib. Dikasih tahu, itu mau dikasih tahu itu apa, ponakanmu itu loh, mau dikasih tahu gitu, bahasa kita mungkin gitu ya. Ponakanmu itu mau diajarin. Dia minta apa sih? Minta harta, kita kumpulin deh hartanya. Kamu minta apa? Minta jabatan, aku kasih jabatan, kamu jadi pimpinan Quraisy. Kamu minta apa? Wanita, wanita kita cari yang paling cantik, kamu nikahin deh. Bahkan di satu riwayat dikatakan apa? Tapi kalau yang kena pada dirimu itu adalah penyakit, gangguan. Jadi Nabi itu dianggapnya apa?
kena guna-guna atau kena gangguan gitu loh Bu bacaannya itu. Kita akan carikan tabib yang paling bagus supaya kamu sembuh gitu. Coba bayangin tuh, datang ke Nabi Muhammad. Ternyata kata Nabi Muhammad, kalaupun matahari ditaruh di sebelah kanan dan bulan ditaruh di sebelah kiri, aku disuruh meninggalkan perkara ini yaitu dakwah, maka aku tidak akan meninggalkan meskipun aku mati di dalamnya. Jadi ibu coba deh bayangin ya, kalau zaman sekarang negosiasi, gak apa-apa lah kita dapat jabatan, habis dapat jabatan kan bisa ngatur ke bawahnya, mungkin kayak gitulah bahasa kita mungkin. Gak apa-apa lah sekarang dapat kekayaan, tapi enggak. Untuk meninggalkan ini saya tidak berkompromi. Subhanallah, betapa kokohnya itu Nabi Muhammad. Padahal ibu-ibu tahu nggak, bisa bayangin nggak, pada saat itu sahabat masuk Islam, udah kebayang belum masa depan Islam itu ada apa enggak? Nggak kebayang bakal sampai ke Jakarta juga kan. Jadi waktu itu tuh ya udah, bahasa Jawanya tuh bongkoan sih, kalau beriman ya wes lah gitu, bismillah gitu. Tapi masya Allah gitu, ya Allah kasih kemudahan. Dia berusaha untuk menyakiti dan membunuh beliau ya. Utsaibah bin Abi Lahab berkata bahwa dia kufur kepada bintang yang terbenam. Jadi apa yang dibaca oleh Nabi, dia respon negatif ya. Kemudian Uqbah bin Abi Abdul Mu'id ya, itu menginjak leher Nabi ketika Nabi bersujud. Jadi itu siksaan itu berkali-kali gitu ya. Kemudian Abu Jahal juga seperti itu ya, ketika nanti kalau kelihatan, masih kelihatan kan tadi Abu Jahal bilangnya apa, pokoknya jangan sholat di depan Ka'bah deh, kalau sampai kelihatan lagi awas nanti. Ketika ngelihat Rasulullah tetap sholat di depan Ka'bah, ternyata ada makhluk yang besar yang bersayap yang akan menerkam dia, makanya dia langsung ketakutan ya. Ada lagi Utsbah bin Abi Mu'id ya. Kemudian penolakan yang lain, ya banyak ya, ketika dikatakan kalau memang betul itu adalah risalah dari Allah, kenapa kamu nggak dibuatin rumah dari emas gitu. Kenapa nggak bersamamu ada malaikat gitu. Nabi cuma jawab, hal kuntu illa basyara rasul, aku itu kan cuma manusia, aku hamba utusan Allah gitu. Lanjut Bu. Nah ini kalau tadi susah-susah, ini agak enak sedikit ya. Namanya Islamnya Hamzah dan Umar. Meskipun nggak di awal-awal nih, agak terlambat dikit gitu. Jadi sesudah tahun ketiga lah Islamnya mereka itu, bahkan di atas tahun kelima berarti kenabian. Baru masuk Islam Hamzah. Habis Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Dengan masuk Islamnya dua orang ini, ternyata ada orang kuat gitulah yang masuk Islam. Lanjut Bu. Ya. Jadi cerita Islamnya Hamzah adalah ketika Abu Jahal memaki-maki Nabi. Tadi kan gara-gara Nabi sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal maki-maki. Kemudian Hamzah dikasih tahu, kamu itu di ponakanmu dimaki-maki. Gak terima Hamzah. Kemudian ngajak berantem. Jadi Hamzah itu julukannya apa? Yang pemburu singa Bu. Jadi dia itu gak peduli sebenarnya, kamu Islam aja, enggak gitu, enggak peduli. Dan dia itu suka berburu singa gitu, ke padang pasir, kemana gitu, dari saking kokohnya ini orang. Terus udah gitu, ketika dengar ponakannya dimaki-maki, dia enggak terima gitu. Jadi sebenarnya awalnya kesukuan juga ya, ingin membela ponakannya gitu, bukan agamanya, bukan. Tapi begitu sudah dibela, kemudian Abu Jahal, kamu kenapa sih kok kayak gitu? Iya, aku kan sudah masuk Islam, katanya Hamzah. Jadi dia kelepasan sebenarnya, nggak sengaja ngomong saya itu udah masuk Islam gitu. Emang benar. Terus dia mikir, aduh kok aku ngomong begitu ya. Jadi dia itu awalnya kelepasan, terus karena nggak mungkin kan mementahkan kembali apa yang sudah diucapkan, ya udah akhirnya ya udah aku masuk Islam. Itu Hamzah tuh. Ya Masya Allah. Yang lucu lagi Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu mirip juga kayak Hamzah, nggak terlalu peduli lah kamu mau Islam, enggak gitu ya. Tapi ketika terjadi fenomena begini Bu, misalkan satu rumah ada yang Islam ada yang enggak, kan itu terpecah belah ya. Jadi masyarakatnya enggak seperti dulu lah, ya, terjadi pergolakan gitu.
Terus Umar ini nih biang keroknya satu orang sebenarnya, kata dia, yaitu Muhammad gitu. Kalau aku bunuh aja gimana gitu? Ya orang pasti akan, keluarganya pasti akan menuntut balas gitu kan. Ya nggak ada masalah, tapi kan masyarakat kembali normal. Jadi Umar itu bahkan nggak apa-apa deh aku berkorban, yang penting masyarakatnya kembali gitu. Terus akhirnya, tapi sebelum itu Bu, dia itu sudah senang sama bacaannya Nabi. Ini saya tulis nggak di sini ya? Nah, Nabi itu pernah berdoa begini, Allahumma a'izil Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal au Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini, Abu Jahal atau Umar. Ternyata yang masuk Islam. Terus ketika Rasulullah ada di Ka'bah, Umar itu kerjaannya minum minuman keras. Dia mau cari minuman keras, nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada minuman keras, aku mau tawaf aja ke Ka'bah. Kayak gitu Bu, namanya jahiliyah kayak gitu. Nggak ada minuman keras, oke deh aku tawaf aja. Waktu mau tawaf, ada Nabi di situ, baca Al-Quran. Baca apa? Ya baca Quran surah apa ini? Al-Haqqah ayat 41. Ketika Nabi baca surah Al-Haqqah, Umar yang di belakangnya ingin dengerin. Terus bilang begini, di dalam hatinya dia loh, bukan diomongin, di dalam hatinya, bener kata orang-orang Quraisy itu, memang dia adalah seorang penyair yang handal. Itu cuma di dalam hatinya dia tuh. Nabi kan baca Quran surah Al-Haqqah, pas banget Nabi jawab begini, baca begini, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Al-Haqqah 41. Ini bukanlah perkataan tukang syair, sedikit sekali yang mengetahui. Loh, kok kayak ngerti apa yang aku tanya, dalam hatinya begitu, ternyata jawabannya begitu. Loh, kalau bukan tukang syair, kok dia seperti menjawab apa yang dalam hatiku? Oh, berarti ini dukun. Gitu batinnya si Umar. Ini pasti dukun ini. Terus Nabi ngelanjutin dong Al-Haqqah 42, bener nggak? Wa ma biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Ini juga bukan perkataan dukun, sedikit sekali orang yang mengingat. Loh, kok kejawab lagi nih pertanyaannya si Umar. Kalau bukan tukang syair, bukan dukun, terus apa dong? Nabi lanjutin dong ya, Al-Haqqah ayat 43. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Itu udah dek gitu Bu. Ini nggak mungkin apa namanya kebetulan nih. Udah kayak gitu memang. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang terkenal. Ketika tadi Umar bin Khattab bilang apa? Udahlah, aku bunuh aja Muhammad, aku bunuh, selesai. Nanti aku serahkan kepada keluarganya, mau dibunuh, bunuhlah, nggak apa-apa, yang penting masyarakatnya tenang gitu. Dia kalau udah bawa pedang Bu, orang-orang itu takut gitu. Wah, Umar kok bawa pedangnya gitu. Hati-hati ini mau kemana gitu. Ditanya sama orang, emang kemana kamu? Saya mau cari Muhammad. Mau ngapain? Mau saya bunuh. Loh, nanti orang akan membunuh. Nggak apa-apa, memang saya mau menyerahkan diri kok setelah saya bunuh. Tunggu dulu. Kamu ngapain ngurusin orang lain? Adikmu sendiri saja sudah masuk Islam gitu. Yang benar gitu. Akhirnya cari tahu dong dia gitu. Namanya Fatimah binti Khattab, adiknya dia sendiri. Terus dia datengin ke rumahnya. Di depan rumahnya dia nguping, ternyata dia sedang membaca Quran surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tambah kenceng dia, gedor-gedor. Ini Umar, buka pintunya. Ada apa sih gitu? Apa tadi yang saya dengar itu, suara-suara itu gitu? Itu cuman kita ngobrol doang. Enggak, saya dengar dipukulin itu, iparnya dia dipukulin. Sampai akhirnya dia menampar adiknya sendiri, berdarah Bu. Jadi anting, belum ada kewajiban menutup aurat ya. Jadi anting-antingnya itu keberet gitu sampai berdarah. Terus akhirnya
ngelihat adiknya perempuan berdarah itu, akhirnya berhenti juga dia, nggak berani ngelanjutin. Aku sebenarnya kata Fatimah begini, kami memang sudah masuk Islam, terus ngapain? So what? Terserah kamu mau pukulin, mau ngapain, kami memang udah masuk Islam. Emang kenapa? Umar berhenti dan akhirnya, sebenarnya aku juga tertarik sama ayat-ayat yang kamu baca. Sini aku pengen baca. Kata Fatimah, kamu kan masih kafir, mandi dulu sana katanya. Kamu nggak boleh menyentuh ayat Al-Quran, kamu masih kafir katanya. Ya, tapi akhirnya dia dibacain juga surah Toha dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islamnya Umar pun mau datengin Nabi Muhammad, orang-orang nggak ada yang percaya. Itu Umar datang. Karena belum tahu kalau Umar ini udah pingin masuk Islam gitu. Kemudian masuk ke hadapannya Nabi, ya, bilang kalau saya mau masuk Islam. Terus kata Nabi apa? Kenapa lama banget Umar harus sampai masuk Islam gitu? Ya Rasulullah, saya seperti ini disampaikan oleh Umar. Tapi yang namanya Umar ya, kalau tadi kan Fatimah binti Khattab itu kan masuk Islam kan dia sembunyi-sembunyi, sama abangnya sendiri dia nggak mau cerita ya kan. Tapi kalau Umar mah beda, namanya juga Umar ya nggak. Hari ini masuk Islam, besok tahu nggak? Besok pagi-pagi itu ngetuk pintunya Abu Jahal. Hei, tuk, kan nggak tahu kalau Umar udah masuk Islam ya. Ketuk pintunya Abu Jahal. Wah Umar, ahlan wa sahlan katanya Abu Jahal. Ya kan? Dikirain masih kafir kan? Kamu sudah dengar kabar belum? Kata Umar begitu. Kamu udah dengar kabar belum? Kabar apa? Aku sudah masuk Islam dan aku udah mengikuti Nabi Muhammad. Dibanting tuh pintu. Dasar. Udah gitu ke Abu Lahab. Namanya juga Umar gitu ya. Kalau yang lain itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kalau Umar mah kasih tahu aja sekalian, kenapa? Ketuk pintunya juga. Hei, ahlan wa sahlan. Udah dengar kabar belum? Ya itulah Umar. Bahkan nanti kalau kita dengar bagaimana kisahnya Umar ketika mau hijrah ke Madinah nih. Kalau orang-orang hijrah ke Madinah kan sembunyi-sembunyi, tahu-tahu di satu rumah hilang gitu, hilang nih gitu. Kalau Umar mah enggak. Barang siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, sambil bawa pedang, temui saya besok di sini karena saya mau pergi berhijrah. Itu Umar gitu. Ya, jadi disebutkan di sini dua orang yang mengokohkan dakwah adalah Hamzah dan Umar. Itu kira-kira teman-teman semuanya. Sangat Rasulullah itu cobaannya, pengorbanannya untuk kita itu luar biasa besar gitu. Kayaknya cobaannya komplit lengkap gitu, dari dijauhi kerabatnya, anaknya meninggal juga, semuanya ada lah pokoknya, segala cobaan Rasulullah. Mohon saya ditutup dengan barokah doa dan ibu minta dipimpin doa untuk ibunya Kak Putri. Namanya Ibu Susana binti Sukiman. Ya, beliau sedang di ICU, sedang tidak stabil gitu kondisinya. Iya. Ibu Susana binti Sukiman. Ya. Kita doa ya teman-teman, kita hadirkan hati kita angkat kedua belah tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diijabah. Kita mulai dengan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna saqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin.
ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Ibu Susana binti Sukiman Syafahallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih untuk Ustazah Sumaya Badu Alsi yang sudah menyempatkan waktunya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustaz. Sudah selesai ya Ustazah ya? Udah. Sampai enggak, maksudnya udah bagian terakhir. Iya. Iya, Udah terakhir. Yang terakhir kan tadi masuknya Umar ya? Iya. Matiin yang gini nggak ya? Siap. Kayak